Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak dari kelas 4 Ibnu Sina dan juga Al-Ghazali. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja meskipun dunia kita saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tetap patuhi segala aturan dan protokol kesehatan agar kita bisa sedini mungkin menyelesaikan wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia. Nah, tapi tetap kita harus belajar. Nah, anak-anak Bapak dari kelas 4 kemarin udah ngerjakan soal ya. Insya Allah kita akan masuk bab baru. Kalau misalnya minggu lalu atau beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang haid ya. Haid, kemudian tentang masalah berapa lama perempuan haid, kemudian hal-hal yang tidak dibolehkan ketika seorang perempuan sedang dalam keadaan haid. Kita sudah pelajari itu dan itu lebih khusus ke perempuan. Tapi insya Allah pembahasan hari ini lebih khusus ke laki-laki. Perempuan mengalami, akan tetapi yang paling sering mengalami atau yang hampir semua orang mengalami adalah laki-laki. Ya, pembahasan hari ini adalah tentang masalah al-ihtilam. Al-ihtilam. Al-ihtilam itu artinya apa? Mimpi apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Nah, apa sih itu mimpi basah dan bagaimana mimpi basah itu di dalam Islam? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, perhatikan dengan seksama. Catat apa yang Bapak minta untuk dicatat. Oke, kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Ini udah Bapak lampirkan foto di slide supaya lebih memudahkan. Nah, kita akan belajar tentang ihtilam. Nah, ini ada di halaman pertama dari bab keempat. Ihtilam sebagai tanda bahwa seorang anak yang akan beranjak dewasa atau balik diawali dengan mimpi basah pertama. Nah, ihtilam itu artinya mimpi basah. Dan mimpi basah ini adalah tanda bahwasanya anak-anak Bapak sudah memasuki usia balik atau sudah memasuki usia dewasa. Mimpi basah atau disebut ihtilam adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani sebagai tanda seorang anak sudah balik. Nah, disebut mimpi basah ini bukan karena anak Bapak ngompol, enggak nak. Atau bukan karena anak Bapak tidur terus tiba-tiba setelah bangun badannya itu basah semua kena air. Bukan juga seperti itu. Disebut dengan mimpi basah karena mimpi ini menyebabkan keluarnya air mani. Nah, air mani itu bagaimana Pak? Nah, nanti itu akan anak Bapak ketahui sendiri setelah tiba waktunya. Atau boleh juga tanya sama ayahnya. Ya, ayahnya pasti tahu. Kemudian beberapa ulama menyebutkan bahwa ihtilam adalah keluarnya air mani karena mimpi atau sebab lainnya. Nah, jadi bisa aja air mani itu keluar bukan hanya dari mimpi tapi bisa dengan sebab lainnya. Intinya yang kita pelajari hari ini adalah ihtilam, yakni air mani yang keluar dari kelaminan anak-anak Bapak dalam mimpi. Nah, itulah yang disebut dengan mimpi basah atau ihtilam. Mimpi ini menjadi tanda bahwasanya anak-anak Bapak sudah memasuki usia balik, sudah memasuki usia dewasa. Kemudian lihat, seorang anak yang sudah mengalami ihtilam dinyatakan telah balik dan dewasa. Anak yang sudah balik termasuk seorang mukallaf, yaitu orang yang sudah terkena hukum-hukum, kewajiban dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau anak-anak Bapak sudah balik, sudah mimpi basah, berarti sudah mukallaf, sudah dewasa. Artinya kalau anak-anak Bapak bohong, mencuri, nggak sholat, nggak puasa, berarti dosanya ditanggung sendiri. Sudah mulai mendapatkan teguran dari Allah. Pokoknya kalau sudah balik, sudah mimpi basah, berarti kalian sudah dewasa.
nggak boleh ninggalin sholat lagi, nggak boleh ninggalin puasa lagi. Nah, kemudian lihat yang di bawahnya, pahala dan dosa atas semua perbuatannya akan menjadi tanggungannya. Nah, lihat itu ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathatin 'anil na'im hatta yastayqidh wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnun hatta ya'qila. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Maksudnya apa? Maksudnya itu malaikat itu enggak mencatat dosa yang dilakukan oleh 3 orang. Ya, jadi kalau 3 orang itu buat dosa enggak dicatat sebagai dosa oleh malaikat. Siapakah 3 orang ini? Rasulullah menyebutkan orang yang tidur hingga ia bangun. Ya, kemudian anak kecil hingga ia bermimpi basah. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang tidur misalnya, dia enggak sadar. Tiba-tiba dia mengigau misalnya, kemudian dia ngomong kotor, kemudian dia ngomong jorok, ya kan? Atau misalnya dia tiba-tiba bangun tapi nggak sadar, habis itu mukul orang lain. Maka orang seperti itu tidak dicatat dosanya, ya kan? Karena memang dia tidak sadar. Kemudian yang kedua, anak kecil hingga ia bermimpi basah. Jadi anak-anak Bapak kalau mungkin sekarang masih masih ada yang suka berbohong, ya kan, kemudian masih suka melakukan hal-hal yang terlarang, masih suka ninggalin sholat, ya kan, mungkin sekarang belum dicatat, tapi ketika sudah dewasa, sudah mimpi basah, itu akan dicatat, ya kan. Dan untuk membiasakan diri supaya ketika dewasa kita terbiasa dengan ibadah, maka dari sekaranglah anak-anak Bapak harus membiasakan untuk tidak berbohong, membiasakan diri untuk ibadah, membiasakan diri untuk mentaati orang tua. Oke, kemudian yang ketiga adalah dan orang gila hingga ia berakal. Jadi kalau orang gila misalnya nyuri, ya kan, nyuri apa misalnya gitu kan, atau mukul orang lain, orang gila itu nggak dicatat dia itu berdosa. Kenapa? Karena memang dia melakukan hal itu dengan tanpa kesadaran akalnya. Nah, jadi ada 3 orang yang tidak dicatat dosanya. Salah satunya adalah anak kecil sampai ia balik, sampai ia dewasa. Kalau sudah dewasa, sudah harus dicatat dan sudah harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.